Afidah itu di balik kalimat afidah itu terbuka, lapang dada, nyegoro. Angel itu kalau kita enggak membangun tafakur, enggak angel. Apa meneh pada saat masih umur sekolah. Utek hatinya itu adem, hati ini terbuka. Nek uteknya adem, dingin, hatinya terbuka, maka menjadi pendengar penyimak yang baik, punya nalar, menjadi penyimak pengerti yang baik, menjadi rasional. Kan begitu? Kamu belajar, kita belajar. Intinya ini ya, makanya kan tidak membuat satu plot harus jadi ini, enggak. Karena belajar itu intinya memproses otak untuk memiliki akal yang baik. Kalau kita berbicara tentang struktur otak, Anda belajar itu membangun galur-galur atau sungai-sungai yang dapat dibentuk di dalam otak. Semakin banyak saraf terhubung di dalam otak, maka akan menjadi memungkinkan terkoneksi antara otak satu dengan otak yang lain, otak depan, lobus, otak belakang, otak atas, kortek, neokortek, umpama begitu kalau kita berbicara tentang otak. Amigdala membentuk dendrit dan seterusnya kalau kita berbicara tentang otak. Terjadi konektivitas di dalam otak karena otak ini sarafnya sangat banyak, luar biasa, 10 pangkat 7. Ini kan sangat banyak sekali saraf yang terbangun di dalam otak. Semakin otak itu tidak digunakan atau digunakan dengan hanya semaunya sendiri, otak itu semakin bantat. Podo karong gawe jajan ora dadi. Biasanya gawe jajan ora dadi. Nek ngocok mungkin kurang atau apa, akhirnya mbok dadi jajan bantat gitu. Enggak mekrok, apa jajan apa? Bolu. Enggak mekrok, enggak mekar, terus akhirnya bantat. Otak juga begitu. Jadi intinya kita belajar itu sebenarnya salah satunya tajri min tadiyal anharu khalidina fiha abada. Walaupun penjelasan konkretnya enggak seperti ini, nanti kita kita angkat. Jadi pada saat otak itu sebenarnya membangun asosiasi apa? Membangun koneksi, membangun untuk menyambungkan. Semakin banyak aliran, semakin banyak saraf yang terbentuk, maka solusi hidup kamu akan menjadi semakin mudah. Pintu-pintu kesulitan kehidupan semakin mudah, sehingga pada saat mendapatkan cobaan, ujian, hantaman itu nggak mudah goyah, nggak mudah blank, uteknya ora blank. Orang itu nggak tidur 4 hari itu biasanya sudah blank, kan gitu. Itu kan kaitannya dengan saraf. Jadi pendidikan sebenarnya ini semakin pusing, semakin mumet. Jadi kalau katakanlah kamu punya keinginan jadi apa begitu ya, jadi polisi, harus polisi.
enggak dadi daftar neh, enggak dadi daftar neh, kapapat kelimo, itu bisa wis jungkel-jungkel gitu loh. Pusing, karena itu yang dituju gitu. Mungkin Tuhan punya kehendak, tapi sesungguhnya kalimat nusoriful ayatnya liqomi yashkurun, terbuka lapang dada, maka Allah akan menempatkan kamu menjadi apa gitu. Ayatnya begitu. Boleh kamu punya cita-cita jadi tentara, tapi kamu harus tahu intinya di situ. Jadi belajar, membaca, komunikasi. Yang punya otak belajar itu hanya manusia. Anak-anakku dan semua jamaah rahimakumullah, yang punya otak belajar itu hanya manusia. Hewan punya otak dengan kapasitasnya masing-masing. Ada kelinci, kemudian ada tikus, ada simpanse. Ini kan memang tahapannya berbeda. Kemudian manusia yang tertinggi, kita nggak uraikan satu persatu, tapi yang memiliki otak belajar pada dasarnya itu adalah manusia. Kamu menjadi apapun, saat syukur menjadi bagian dari hidup kamu, terbuka, lapang dada, berbiasa rasional, nalar, mengendalikan diri. Nek kowe kaku sadar, saya punya watak kaku, sadari, dilatih untuk dilembutkan, untuk semakin kalau nggak bisa jajan adonan untuk semakin di mix, gitu. Ditafakuri. Kalau ini terbawa terus, nek tuwek gampang stroke, gampang kolesterol, asam urat, misalnya kan begitu. Ya gak apa-apa wong sakit obat okeh, ya misalnya kan. Nek pengen laris ke ya apa-apa gitu. Itu jadi itu intinya, karena memang proses proses pengembangan potensi itu memang kudu dilatih. Tadi kan ada tamu dari Medan, 23 pondok pesantren besar di Medan, Sumatera Utara. Jadi menetapkan tujuan, jangan salah tujuan. Nek tujuan mungkin lulus mung pengen jadi guru PGSD, ya kita ambil PGSD karena ketepatan ada benih minat dan bakat di kono. Ada minat bakat di kimia, ada minat bakat di pertanian, oke. Kan gitu. Tapi jangan memastikan nanti harus ahli kimia, jurusan kimia harus menjadi ahli kimia, jurusan mesin menjadi ahli mesin kan gitu. Ada ahli mesin, tapi dia menjadi pelawak hebat, cak lontong, kan alumni ITS. Jadi menetapkan tujuan dan berlatih untuk tidak menjadi orang yang keras kepala, yang kaku, mudah marah. Jadi kalau kita dengar pemainnya kelas 12, jurusan apa sih seharusnya yang cocok gitu. Apa yang minat yang kamu akan ambil. Tapi saat ada masukan, berlatihlah terbuka. Jadi kalau ada masukan, sikap awal yang harus kamu miliki, kalau ada masukan, usulan dari temanmu, apalagi orang tua kamu, masukan yang telah diberikan kepada kamu harus berlatih, mencoba menjadi pendengar, kemudian kamu mencari informasi, argumen apa, kenapa kamu mengambil itu. Sehingga kamu sampai dapat menjelaskan bahwa intinya saya belajar adalah memproses otak.
bukan untuk menjadi ahli pertanian nantinya, enggak. Itu akan lain, gitulah. Syukur sesuai dengan jurusan, tapi tidak menutup kemungkinan membuat satu perilaku lakon pitukon di bidang yang lain. Itu kan tidak sedikit, faktanya kan seperti itu, gitu. Sebagai contoh kan begitu. Contoh untuk menjadi orang yang tidak kaku pada saat ada masukan, itu sebuah bantuan untuk kita berpikir, gegek usulan ini benar. Kemudian menyelami usulan temanku apa sih, orang tuaku maunya apa sih, kamu coba menyelami, kemudian kamu membuka terkait dengan isi usulan itu seperti apa. Jadi nggak langsung mentang-mentang keras, pokok ini prinsip, padahal itu bukan prinsip. Yang prinsip itu tahu tujuan hidup, untuk apa hidup. Thayyib itu la ilaha illallah, orang yang mengetahui kepastian tujuan hidup, tahu jati diri fitrah manusianya, mengetahui Tuhannya, atau dibalik, untuk mengetahui Tuhannya, ya, mengetahui Tuhannya maka mengetahui jati diri fitrahnya. Itu berarti tentu aja, Bu. Ya, kalau ini yang kamu pegang setelah kamu tahu tujuannya apa sih, walaupun belum punya ilmunya, tujuannya adalah untuk selamat, kehidupan yang lebih abadi, maka kehidupan kamu, kehidupan kita itu akan menjadi sebuah tanah yang subur, yang akan dapat menumbuhkan tanaman, benih untuk menjadi tanaman yang baik. Katakanlah demikian, akan menumbuhkan otak-otak yang cerdas, akan menumbuhkan otak-otak yang cerdas, tidak hanya sekedar pinter. Mohon maaf kalau jika saya merefleksikan, saya tidak ingin punya anak-anak, katakan kalau ini saya anak kandung, keponakan begitu, saya nggak ingin punya anak dan keponakan, punya anak begitu. Kalau kita ngomong unsur darah, yang hanya pinter tapi nggak cerdas gitu loh. Pinter akademik, bangga dengan nilai rapot, bangga, tapi tidak cerdas. Orang bodoh itu orang yang tidak cerdas. Bisa jadi pinter, dan orang yang tidak cerdas, yang hanya pinter, itu cenderung orang yang kaku. Kalau kamu diberi nasihat, kemudian yang maju itu arogan, merasa lebih tahu, kemudian mencoba mencari supaya dapat melakukan pertentangan. Saya punya teman lebih parah lagi gitu. Jadi dia ingin sekolah di hukum hanya karena supaya bisa mencari bahan bantahan kepada orang lain, supaya dapat membantah si A si B begitu saja. Itu sebenarnya tujuan konyol. Tujuan konyol. Hanya suka karena supaya punya narasi, terjadi argumen. Itu konyol. Faktanya bisa jadi nggak ketemu seperti itu, yang ada nggak pernah bisa puas, yang ada nggak akan pernah bisa membahagiakan diri. Jadi pada saat kita berbicara tentang dengan yakhruju nabatuh bi'idzni rabbih, jadi tanaman menjadi tanah yang subur yang akan memunculkan benih-benih, berpikir nalar, rasional. Kalau boleh saya ngomong ke anak-anakku, santriwan-santriwati semuanya, bahwa memiliki sebuah mental. Mergo persaingan kamu menjadi kompetitor yang saat zaman ini akan semakin berat yang kamu hadapi.
maka kamu harus membekali diri sebaik-baiknya. Dan Quran menyebut, dan semua agama sebenarnya menyebut bahwa bekal itu adalah miliki satu perilaku yang terbuka, lapangan dada, nyegoro, rasional, nalar, kan gitu. Kemudian berlatih waspada terhadap perilaku-perilaku kuburan, perilaku kafir, kaku, semaunya sendiri, tidak terbiasa mengendalikan diri. Itu hal yang sepele. Mengendalikan diri itu hal yang sepele sekali. Akan tetapi dampaknya akan sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Sepele. Mengendalikan diri. Ingin jajan, kamu berlatih mengendalikan diri. Mergo wis jajan. Kamu mengendalikan diri. Itu hal sepele, tapi sesungguhnya dampaknya sangat besar dalam kepribadian seseorang. Ya sampai perintah puasa kan, karena kan pengendalian diri dan sabar. Jadi tanah yang rusak itu diserupakan dengan kafir. Kafir itu sumum, duwe kuping tapi tertutup. Bukmun, duwe meripat, ketoke ndelok tapi nggak pernah digunakan untuk ngamati. Omyun, ketoke diutek tapi nggak pernah digunakan untuk berpikir. Gitu. Ketoke duwe lesan tapi hanya digunakan untuk ngolok-ngolok. Seharusnya untuk bertanya, untuk menjadi lebih baik, untuk membuat pernyataan-pernyataan yang baik. Sumum, bukmun, ummun, fahumla, yatafakar atau la yarjiun. Itu bangunan pendidikan yang dibangun di dalam pribadi kita untuk menjadi kaum yang bersyukur. Kemudian sebenarnya kita juga ingin menambah terkait dengan tu'minu billah wal yaumil akhir wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yusiruna fil khairat. Itulah orang-orang yang soleh gitu ya. Karena dia berkait jalan keluarnya diberi penegasan oleh Allah untuk menjadi ulaika humul, untuk menjadi orang-orang yang ulaika minas sholihin, untuk menjadi orang-orang yang soleh. Soleh, karakter soleh itu tersebut di dalam Al-Maidah 114 itu 1, 2, 3, 4 ada 5 ciri khas yang harus dilatih untuk terbentuk dalam kepribadian. Tapi caranya kan sudah kita singgung di depan tadi. Jadi tanah yang subur yang akan memunculkan benih-benih yang benih-benihmu itu supaya menjadi tanaman yang baik yang akan berbuah bermanfaat bagi dirimu dan lingkunganmu. Yaitu memang semuanya butuh latihan. Butuh latihan. Kenapa sih kita ngungkap hal-hal semacam ini? Keadaan dan situasi serta perkembangan dan kemajuan yang akan datang. Kalau kita nggak membekali dari awal, kesadaran ini nggak kita tarik menjadi bagian dari yang harus kita wujudkan dalam diri, Anda semakin berat keadaan ini. Ki wong tuamu ki wis mulai rada krasa mestine mergo mungkin tapi masih kelas premium ya, beras mulai mahal gitu. Sayur karena ekspor dari beberapa negara ini kan mulai ditutup mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Inflasi akan terasa dalam kehidupan kita, bisa jadi.
Tapi itulah berjalan biar berjalan. Sekarang yang penting bangunan supaya menjadi hamba yang solehah dan yang soleh. Tetapkan di dalam diri kita, punya tujuan hidup yang pasti, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau Anda mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya, Tuhan telah Anda kenali, tujuan dikenali, untuk mengendalikan diri akan lebih baik. Seharusnya begitu.